Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama aku Anissa Amirila yang pada kali ini mau memaparkan tugas UTS mata kuliah manajemen strategi pada perusahaan Prespora Indonesia. Eh, Bisa dengan NIM 3012231324 program studi manajemen bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas MH Tamrin dengan mata kuliah manajemen strategik yang diampu oleh Ibu yaitu Dr. Anuridia, SPSI, MM, CFTR. Nah, lalu kita pun eh, akan membahas apa itu Prespora Indonesia. Profil perusahaannya, Prespora Indonesia itu adalah salah satu usaha penyedia ataupun distribusi bahan makanan segar, bahan pangan segar atau fresh food supply. Nah, lalu pada pertemuan yang pertama itu, Ibu menjelaskan tentang intuisi yang dapat membantu kita dalam mengambil keputusan secara tepat. Nah, intuisi itu ternyata harus didukung dengan data ya agar pengambilan keputusan itu tidak salah gitu. Nah, lalu intuisi yang responsif dan sesuai dapat membantu memperkirakan produk apa yang paling banyak diminati oleh konsumen, kapan waktu toko itu sedang ramai sehingga kita dapat menentukan jumlah dan waktu di mana kita harus restock. Nah, Prespora Indonesia ini memiliki visi yaitu menghadirkan produk buah, sayur, dan daging yang berkualitas tinggi untuk mendukung gaya hidup sehat bagi masyarakat. Melalui visi tersebut, kita pun menyusun misinya, yaitu menghadirkan produk eh, segar langsung dari sumber yang terbaik, mengutamakan kualitas, kebersihan, keamanan pangan tersebut, lalu mengembangkan sistem layanan yang mudah dan cepat melalui online maupun offline. Lalu kita pun berinovasi melalui produk bundling, pendistribusian, dan pelayanan bagi konsumen. Lalu yang kedua itu pembahasan tentang analisis SWOT eh, Prespora Indonesia. Yang pertama itu ada S ataupun street strength, yaitu melalui analisisnya kita tuh menyediakan produk kebutuhan sehari-hari ya. Lalu variasinya pun lengkap dan layanannya pun ada online maupun offline. Lalu keputusan intuisinya yaitu menambahkan stok pada produk dan waktu yang ramai. Lalu ada weakness, produknya itu kan kita tuh mudah rusak ya eh, karena kita tuh organik gitu. Lalu kita pun memerlukan fasilitas penyimpanan yang khusus. Lalu manajemen stoknya pun harus ketat. Maka dari itu keputusan intuisinya itu kita harus menjaga quality controlnya agar bagus gitu. Lalu opportunity-nya itu seiring dengan eh, awareness masyarakat, tren hidup sehat pun semakin meningkat. Lalu kemudahan pemasaran melalui media digital juga. Lalu kita pun menyediakan layanan B2C maupun B2B yang terintegrasi. Lalu keputusan intuisinya yaitu branding, edukasi, dan tips kepada masyarakat. Lalu trade-nya yaitu persaingan yang cukup ketat, fluktuasi harga, dan resiko resiko suppliernya. Keputusan intuisinya kita tuh nyediain paket bundling, lalu kita pun menonjolkan unique selling ataupun branding kita. Lalu strategi SWOT-nya berdasarkan pencocokan SWOT-nya, yang pertama ada S dan O, kita pun harus membangun branding yang kuat. Lalu melalui pencocokan S dan T-nya, kita pun harus membangun program loyalty, menyediakan juga paket hemat dan diversifikasi supplier. Lalu untuk W dan O-nya, kita tuh menyediakan pre-order system dan flash sale untuk produk yang eh, beberapa hari lagi mungkin tidak akan segar gitu. Lalu kita pun menyediakan tidak hanya B2C tapi juga B2B channel. Untuk W dan T-nya, kita pun akan mengurangi stok pada produk yang cepat rusak dan kurang diminati oleh konsumen. Lalu kita pun akan memilih suppliernya itu yang stabil gitu. Investasinya pada storage karena kita memerlukan fasilitas tersebut untuk menjaga kualitas produk kami. Lalu
SOP-nya kita pun harus ketat untuk menjaga agar si produk tetap segar dan bagus di tangan konsumen. Lalu kita tuh menyusun strategi berdasarkan metode SMART pada ke pertemuan ketiga dan ada pun kebijakan strategisnya. Untuk goals-nya atau tujuannya kita, untuk spesifikasinya kita ingin meningkatkan penjualan. Measurable-nya sebesar 20%, achievable-nya melalui layanan delivery. Terus untuk relevannya itu kita dibutuhkan pasar untuk menjadi salah satu penyedia produk yang cepat dan simpel. Lalu time bound-nya itu sekitar 3 bulan kita menargetkannya. Untuk strategi yang kita ambil yaitu mengalokasikan 10-15% anggaran untuk marketing edukasi gizi dan branding digital. Lalu kita pun menyediakan paket bundling sayuran, buahan, protein dengan resep menu sehat. Jadi konsumen tidak perlu lagi bingung akan memasak apa kayak gitu. Lalu kita pun mengelola stok harian untuk mengurangi resiko kerusakan dan menjaga kualitas produk tersebut. Lalu ada pun analisis kompetitor dan peluang yang dimanfaatkan oleh Perespora. Untuk kompetitor yang pertama itu ada Sayur Box dengan tipe usaha B2C dan B2B, yaitu merupakan startup agritech. Dan kelemahannya itu harganya mahal, coverage-nya terbatas, itu di daerah Jabodetabek. Dan pernah juga terjadi PHK massal pada 2022, sehingga mereka tuh kurang stabil. Nah, peluang yang kita manfaatkan adalah penetapan harga kompetitif dan delivery lokal ke wilayah yang belum terlayani kompetitor digital. Sehingga kita pun bekerja sama dengan petani daerah lokalnya dan menyediakan produk yang bagus gitu, berasal dari sumber yang bagus. Lalu ada Tani Hub yaitu B2B. Si kelemahannya mereka tuh hanya melayani B2B gitu. Jadi fokus ke HoReCa, yaitu hotel, restoran, dan kafe yang besar saja. Lalu mereka pun karena dulunya startup agritech, mereka itu sering pivot atau berganti berkali-kali strategi ataupun tujuan mereka. Nah, makanya kita tuh mengaktifkan layanan tidak hanya B2B tapi juga ke B2C dalam platform yang terintegrasi. Lalu eh, kompetitor yang berikutnya itu pasar induk Kramat Jati, itu pasar grosis tradisional. Mereka itu tidak melayani online dan mungkin kadang juga kualitasnya itu tidak terstandarisasi. Lalu peluang yang kita gunakan yaitu menyediakan platform online, baik itu melalui aplikasi maupun media sosial, baik itu Instagram, TikTok maupun WhatsApp Business. Lalu kita pun menyediakan konten edukasi untuk membangun brand trust kepada kita. Lalu ada Transmart, salah satu B2C modern di Indonesia. Harganya itu cukup tinggi eh, dan delivery fee-nya itu cukup mahal gitu. Lalu kita pun eh, berpeluang memanfaatkan peluang tersebut untuk membuat banding paket sayuran, buah dan protein dengan resep sehat seperti yang tadi disebutkan. Lalu langganan mingguan atau bulanan. Jadi kita tuh membangun eh, program loyalitas gitu melalui langganan bulanan dan mingguan. Lalu yang terakhir itu ada program Customer Social Responsibility atau CSR. Respora ini memiliki empat program. Yaitu yang pertama itu pemberdayaan petani lokal. Dengan cara seperti apa? Yaitu kita mengadakan namanya Prespora Farm Academy, yang diikuti oleh 200 petani per tahunnya. Mereka tuh bisa mempelajari akses pasar langsung ke konsumen, harga beli yang adil dan transparan, dan pendampingan sertifikasi produk.
Lalu yang kedua itu ada ketahanan pangan komunitas. Jadi kita tuh menyediakan 15.000 penerima, gimana kita tuh menyediakan dapur sehingga kita tuh bisa memasak 15.000 itu yang dapat disalurkan kepada penerima. Penerima donasi itu bisa dari sekolah dasar maupun panti asuhan. Lalu kita pun mengadakan donasi 500 porsi sayuran atau buah per bulan kepada yang tadi disebutkan, yaitu bisa ke 5 sekolah dasar dengan yang telah terpilih dan 10 panti asuhan di perusahaan di dekat perusahaan Pespora gitu. Lalu adapun lingkungan dan zero waste-nya, kita pun mengatur bagaimana sampah-sampah yang kita hasilkan. Lalu kita pun mengompos 5 ton eh, sampah itu dalam waktu 5 bulan. Jadi kita tuh ramah lingkungan. Kemasannya pun kita berusaha untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Lalu kita pun mengadakan edukasi pilah sampah yang organik seperti itu. Dan kenapa sih pilah sampah itu eh, penting gitu? Lalu yang terakhir ada edukasi kesehatan pangan. Nah, edukasi ini dilakukan di media sosial melalui edukasi gizi, dan adapun kita tuh eh, menyediakan workshop yang gratis ya untuk memasak, bagaimana caranya kita memasak dengan sehat. Lalu ada bundling resep menu yang sehat. Di situ pun diselipkan edukasinya. Lalu ada kemitraan dengan posyandu dan puskesmas. Mungkin segitu aja dari Nisa. Nisa mohon maaf atas kekurangannya dan kalau ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih pada Ibu yang telah mendengarkan sampai akhir. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.